Saudara yang dikasihi Kristus, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing, memohon tuntunan Roh Kudus bagi kita dan keluarga dalam ibadah hari ini. Kita berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita memasuki Minggu Trinitatis. Trinitatis adalah minggu yang mengarahkan kita merenungkan tentang ketritunggalan Allah. Dialah Allah yang menjadikan kita, yang menyelamatkan kita, dan juga memelihara kehidupan kita. Segala puji dan hormat kami panjatkan bagi Allah Bapa Sang Pencipta, Allah Anak Sang Penebus, dan Allah Roh Kudus Sang Penuntun. Ibadah ini kita rayakan dalam terang tema, kemuliaan Allah atas ciptaannya. Langit dan bumi memancarkan kemuliaan Allah. Terlebih lagi kita manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kiranya ibadah ini menolong kita untuk menjalani kehidupan yang dapat memancarkan kemuliaan Allah bagi seluruh ciptaan. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita memasuki persekutuan dengan Allah bersama dengan keluarga kita. Kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serapim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Nya. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Tuhan telah menjadikan kami segambar dan serupa dengan Engkau. Tuhan juga telah menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu dalam diri anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kini melalui Roh Kudus, kiranya Tuhan senantiasa menuntun dan memelihara kami, agar kami dijauhkan dari pencobaan dan daripada yang jahat. Ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hiburlah kami pada waktu kesusahan dan angkatlah kami di kala jatuh. Pimpinlah kami sampai akhir hidup kami, agar janji-Mu teguh bagi kami dan anak cucu kami, dan pada saatnya kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami akan memuji Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Demikianlah hukum Tuhan. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anak-Nya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anak-Nya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah,
Kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Kristus, dalam kerendahan hati marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Engkau kudus dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kami penuh sukacita karena Engkau telah menunjukkan kesetiaan-Mu melalui karya penciptaan-Mu di dalam Bapa, juga melalui karya penebusan-Mu di dalam Kristus, dan melalui karya tuntunan-Mu di dalam Roh Kudus. Semuanya itu sungguh tidak ternilai bagi kami. Apa yang tidak pernah bisa kami pahami, Engkau ungkapkan kepada kami. Apa yang belum pernah kami saksikan, Engkau nyatakan kepada kami. Dan apa yang tidak mungkin diberikan dunia ini, Engkau anugerahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami. Ampunilah dosa kami oleh karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berterima kasih atas pengasihan-Mu yang telah menjadikan kami menurut gambar dan rupa-Mu untuk berkuasa atas segala ciptaan-Mu. Engkau memberkati kami sehingga kami dapat beranak cucu dan memenuhi bumi. Tetapi Tuhan, kami sering tidak bersyukur atas apa yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Kami juga tidak memelihara ciptaan-Mu dengan baik, termasuk diri kami sendiri. Ciptaan-Mu yang baik kini berbalik menjadi malapetaka bagi kami.
segala bencana alam seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, air bersih yang berubah menjadi kotor, laut dan udara yang tercemar adalah berkat kecerobohan kami manusia. Kini kami menderita karena alam tidak lagi bersahabat dengan kami. Untuk itu kami memohon, kasihanilah kami dan berilah kami kesadaran untuk mau menjaga dan merawat bumi agar dapat memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pada masa sekarang ini begitu beratnya penderitaan yang kami hadapi oleh karena pandemi COVID-19. Tuhan, kiranya bencana ini dapat segera berlalu dari hadapan kami. Kami percaya hanya Padamulah satu-satunya sumber pengharapan kami untuk mengakhiri pandemik ini. Sekarang Tuhan, sesuai dengan petunjuk pemerintah, kami akan memasuki tatanan kehidupan baru yang disebut dengan New Normal Life, berdamai dengan COVID-19. Dengan hati yang berserah pada tuntunan Roh Kudus, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Sertailah kami Tuhan, supaya tetap berhati-hati dan waspada menjalani kehidupan kami bersama dengan keluarga. Jadikan kami anak-anak-Mu yang mau taat dan bekerja sama memerangi pandemik ini. Jauhkanlah dari kami sikap anggap remeh, tetapi biarlah kami menjadi pribadi yang taat aturan, agar dunia ini bisa kembali segar dan memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan bagi seluruh ciptaannya. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dengarlah seruan dan permohonan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami sungguh seperti domba yang sesat yang menyimpang dari jalan-Mu. Janganlah kiranya Tuhan mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena sesungguhnya Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami, agar kami pulih dan kembali memancarkan kemuliaan sebagai ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 29 sampai dengan ayat 34. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta di HKBP Jati Murni, Minggu Trinitatis, 7 Juni 2020. 1. Nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini, Minggu Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Topik Minggu kita hari ini, kemuliaan Allah atas ciptaannya. Kedua, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapak Bobot Siregar almarhum pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020. Alamat Jalan Raya Kampung Sawah, RT 02 RW 04, Wiksion. Almarhum Bapak Bobot Siregar meninggalkan seorang istri, Inang DRN, Borusitorus, dan 2 orang putri. Acara ibadah tutup peti telah dilaksanakan hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 yang lalu dan pemakaman di TPU Menteng Pulo. Marilah kita doakan agar keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan oleh Tuhan kita yang Maha Pengasih. Amin. Yang ketiga, pedoman beribadah secara langsung di gereja. Sesuai dengan surat edaran Menteri Agama, Pemerintah Kota Bekasi, dan juga Praises Distrik 19 Bekasi, maka jemaat HKBP Jati Murni yang rindu untuk beribadah langsung di gereja, hendaklah mematuhi aturan new normal seperti berikut ini. A. Jika memungkinkan, ibadah langsung di gereja akan kita mulai tanggal 21 Juni 2020. Atau, namun masih melihat perkembangan situasi Kota Bekasi terkait pandemi COVID-19 dan masih menunggu arahan pemerintah serta pimpinan Distrik 19 Bekasi. B. Jadwal ibadah di HKBP Jati Murni akan dilaksanakan 2 kali, yaitu pukul 7 dan pukul 10. Satu gelombang ibadah akan dihadiri maksimal 2 week, dan waktu ibadah akan di-rolling setiap minggunya. Misalnya tanggal 21 Juni 2020, atau jika berjalan sesuai rencana, pukul 7 adalah week Yerusalem dan Bethlehem. Maka untuk minggu berikutnya, week Yerusalem dan Bethlehem akan beribadah pukul 10. Begitu seterusnya. C. Jemaat yang beribadah di gereja wajib memakai masker. D. Jemaat wajib membawa hand sanitizer minimal 1 keluarga 1 botol. E. Gereja juga menyediakan tempat cuci tangan. Jadi sebelum memasuki gedung gereja, jemaat harus mencuci tangan terlebih dahulu di tempat yang sudah disediakan. F. Selama memasuki dan keluar dari gereja, dimohon agar selalu jaga jarak. Marilah kita antri masuk dan keluar dari gedung gereja. G. Jemaat wajib mengukur suhu tubuh yang dilaksanakan pemerhati gereja memakai termogun. Jemaat yang diperkenankan mengikuti ibadah adalah jemaat yang suhunya 37,5 derajat Celcius ke bawah. H. Tempat duduk selama beribadah diatur oleh pemerhati gereja. Jemaat tidak diperkenankan memilih tempat duduknya sendiri. Jemaat akan diantar oleh pemerhati ke tempat duduknya masing-masing. I. Bangku pendek diisi 2 orang jemaat, sedangkan bangku panjang boleh diisi 3 orang jemaat. Hanya jemaat yang berasal dari satu rumah sajalah yang bisa duduk bersama lebih dari 3 orang. J. Selama berada di gereja, kalaupun menyapa jemaat lain, dimohon untuk menyapa dengan salam sehati saja.
Sebaiknya menghindari jabat tangan apalagi berpelukan. K. Untuk saat ini, persembahan kita dimasukkan ke dalam amplop yang disiapkan dari rumah masing-masing dan diantar ke depan. Atau lebih baik jika langsung ditransfer ke rekening bank gereja. J. Selama masa new normal, gereja tetap menyediakan panduan ibadah online di channel YouTube Gereja HKBP Jatimurni. Jadi bagi jemaat yang kurang fit atau mengalami batuk, flu, pilek, dan lainnya, dimohon beribadah di rumah saja memakai panduan ibadah online HKBP Jatimurni. M. Anak-anak dan lansia sebaiknya beribadah di rumah. Sebab anak-anak dipandang sebagai karier virus, sedangkan usia lansia rentan terkena virus. N. Ibadah hanya akan berlangsung 1 jam saja. Jadi untuk sementara ini, tidak ada kor atau persembahan pujian selama beribadah. O. Dimohon agar jemaat langsung pulang ketika ibadah sudah selesai. P. Gedung gereja akan selalu disemprot dengan desinfektan 1 hari sebelum hari Minggu dan setelah ibadah pukul 10 selesai. Keempat, jemaat yang sakit. Gereja mengajak seluruh jemaat mendoakan saudara kita yang sedang sakit. A. Inang Nonya Sagala Buru Habiahan, perawatan di rumah, Ruas Wik Nasaret. B. Inang Opung Evelyn Boru Simbolon, perawatan di rumah, Ruas Wik Sion. C. Amang Pratama Sitorus, perawatan di rumah, Ruas Wik Jerusalem. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi saudara kita yang sedang sakit. Amin. Kelima, ucapan selamat ulang tahun. Para halado dan seluruh jemaat HKBP Jatimurni mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 8 hingga tanggal 14 Juni 2020. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita lihat pada warta jemaat yang dikirim melalui grup WA Week masing-masing. Demikianlah warta jemaat di gereja kita minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan pelayanan dan persembahan di gerejanya. Amin. We
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Trinitatis bagi kita semua. Firman Tuhan bagi kita pada Minggu Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tidak terasa kita telah memasuki Minggu Trinitatis. Di Minggu Trinitatis, kita akan diajak untuk mempelajari tentang sifat-sifat Allah dan kemuliaan Allah. Fokusnya ada pada Allah. Tapi ada keunikan pada minggu kita hari ini. Firman Tuhan hari ini mengajak kita memang untuk melihat kemuliaan Allah. Tetapi secara khusus kemuliaan itu tidak kita lihat pada diri Allah sendiri, tapi kita lihat pada diri manusia, ciptaannya yang paling mulia. Tema hari ini mengajak kita untuk melihat kemuliaan Allah dalam diri manusia ciptaannya. Maka kita mau melihat dari ayat 26 untuk renungan kita yang pertama pada hari ini. Di ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, untuk memahami ayat ini memang baik kita untuk melihat sejenak konteks pada masa Israel kuno saat itu. Kitab Kejadian disebut juga dengan kitab 1 Musa. Kita tahu bahwa 5 kitab yang pertama itu disebut kitab Musa, dan Kejadian disebut kitab 1 Musa. Ini mau mengatakan bahwa kitab ini ditulis pada masa Israel kuno, pada masa Musa, dan ditujukan pertama sekali kepada bangsa Israel yang baru keluar dari perbudakan di Mesir. Pada masa itu, pada masa Israel kuno, lazim sekali setiap raja berusaha untuk membuat gambarnya di seluruh pelosok negeri. Mau mengatakan bahwa sayalah raja dan sayalah Tuhan. Maka kamu harus menyembah gambar saya setiap kamu melihatnya. Itu juga terjadi ketika orang membawa pesan dari raja, mereka membawa gambar raja. Dengan membawa gambar raja itu, seakan-akan mereka sudah membawa suara Tuhan. Itulah yang terjadi pada masa Israel kuno. Maka firman Tuhan mau mengatakan
Raja-raja boleh membuat gambarnya, tapi sesungguhnya gambarkulah yang utama. Karena apa? Gambar itu kubuat di wajahmu dan kubuat di wajah setiap orang. Maka setiap engkau melihat gambar siapapun manusia, bahkan melihat gambar raja, yang pertama sekali harus kau lihat adalah gambar Allah. Firman ini mau mengatakan kepada kita, raja boleh berganti, peraturan boleh berganti, tapi peraturan Allah lah yang tetap tertinggi. Kita juga pada saatnya akan menjadi pemimpin, menggantikan pemimpin lain. Dan mungkin ketika kita memimpin, peraturan yang kita terapkan mungkin bisa saja berbeda dari peraturan pemimpin sebelumnya. Tapi mari kita ingat, peraturan bisa berbeda, tapi tetap firman Tuhanlah yang harus kita junjung. Karena apa? Karena ketika kita memimpin, wajah yang utama yang kita bawa adalah wajah Tuhan. Ini juga terjadi pada kehidupan Yesus. Di suatu perbincangan dengan orang-orang Yerusalem, di Matius 22 ayat 15 sampai 22, orang bertanya apakah boleh memberikan pajak kepada kaisar atau tidak. Maka Yesus mengatakan, gambar siapa pada koin itu? Mereka mengatakan gambar kaisar. Kalau begitu berilah kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Dan firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita, diri kita adalah milik Allah. Dan itu bisa kita lihat dari wajah kita yang merupakan gambaran wajah Allah. Maka berikanlah diri kita ini kepada Allah, karena itulah milik Allah. Maka ketika kita menjadi pemimpin, ketika kita menjadi orang tua, ketika kita menjadi guru, ketika kita menjadi pendeta, ketika kita menjadi parhalado, marilah kita menjunjung tinggi Allah. Gereja bisa berganti pendeta, gereja bisa berganti sintua, tapi mari kita ingat bahwa pendeta dan sintua harus membawa gambar Allah, harus menjunjung tinggi firman Allah, bukan pikirannya, bukan kehendaknya. Maka renungan yang pertama yang hendak kita renungkan dari firman Tuhan pada Minggu Trinitatis hari ini adalah, jadikanlah Allah sebagai yang tertinggi dalam hidupmu. Engkau memulai dan engkau mengakhiri di dalam Tuhan apapun yang kau lakukan. Renungan yang kedua untuk kita renungkan melalui perikop kita hari ini adalah bahwa kita ini diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang sangat mulia. Itu terlihat dari manusia diciptakan tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan. Allah membentuk manusia dan menghembuskan nafas kehidupan kepadanya. Dan firman Allah mengatakan hari ini kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ini mau mengatakan betapa berharganya kita. Ciptaan yang lain setelah diciptakan Allah cuma mengatakan baik. Tapi khusus ketika dia sudah menciptakan manusia, Allah mengatakan sungguh amat baik di ayat 31. Ini mau mengatakan betapa berbedanya kita dari ciptaan yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, firman ini sangat penting secara khusus bagi orang Israel saat itu yang baru keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka membawa mental budak dalam dirinya. Dalam dirinya bangsa Israel tidak percaya diri. Mereka memandang diri mereka cuma masyarakat kelas 3. Mereka di bawah orang Mesir atau bahkan mungkin di bawah orang Syria.
Tapi firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada bangsa Israel dan juga mau mengatakan kepada kita bangsa Indonesia, engkau berharga di mata Tuhan. Bahkan engkau lebih berharga daripada ciptaan yang lain. Jika mungkin kita sedang berdiri di malam hari melihat betapa megahnya luar angkasa, alam semesta, maka ingatlah bahwa engkau lebih berharga dari itu. Atau jika kita berdiri memandang sebuah pemandangan yang indah, sebut saja Danau Toba, dan kita terkagum-kagum dengan keindahannya, ingatlah bahwa kita lebih berharga daripada itu di mata Tuhan. Atau jika kita sedang berhadapan dengan binatang yang sangat besar, Leviatan laut, seperti yang digambarkan di Mazmur 8, ingatlah bahwa dibandingkan raksasa itu, kita jauh lebih berharga di hadapan Tuhan. Dan ketika kita memandang Raja Wali terbang di angkasa yang tinggi dengan gagahnya, ingatlah bahwa dibandingkan itu pun diri kita lebih berharga. Oleh sebab itu, jangan kita memandang diri kita rendah, dan jauhkanlah, buanglah mental budak dari dirimu. Engkau bukan lagi budak, tapi engkau sudah diangkat menjadi anak, dan engkau berharga diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Oleh sebab itu, mental-mental budak dari diri kita, mari kita buang jauh-jauh. Apa saja mental budak? Yang pertama, orang yang bermental budak adalah orang yang dalam hidupnya suka bersungut-sungut dan tidak tahu berterima kasih. Yang kedua, orang yang bermental budak dalam hidupnya, dia akan selalu menjilat ke atas, tapi dia menindas ke bawah. Yang ketiga, orang yang bermental budak dalam hidupnya, dia selalu ingin yang gratisan, ingin terima jadi saja. Bekerja pun hanya jika dipaksa. Kalau bisa tidak bekerja, dia tidak bekerja. Kalau bisa tidak memberi, dia tidak memberi. Kalau bisa hanya memerintah, dia hanya memerintah. Kalau bisa hanya bisa dipahami, dia hanya minta dipahami, tapi tidak pernah mau bekerja, tidak pernah mau memahami, tidak pernah mau memberi. Orang yang bermental budak dalam dirinya selalu suka mencela karya orang lain, sementara dirinya sendiri tidak pernah menghasilkan karya. Dan terakhir, orang yang bermental budak dalam dirinya, dia takut menunjukkan sikap. Dia takut berbeda, beraninya cuma ikut-ikutan, dan beraninya cuma keroyokan, bersembunyi di balik kelompok. Tapi begitu dia sendiri, dia ciut, tidak pernah bisa menunjukkan dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mau mengatakan, jauhkan dari dirimu mental seperti itu, karena engkau adalah ciptaan Tuhan yang sangat mulia. Kemuliaan Tuhan ada pada dirimu, karena kau diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Namun di sisi lain kita juga diingatkan Bapak, Ibu, saudara-saudara, walaupun kita adalah ciptaan yang paling mulia, tapi jangan kita sombong, sebab kemuliaan kita itu hanya merefleksikan kemuliaan Tuhan. Seperti halnya bulan yang tidak memiliki sinar dalam dirinya sendiri, tapi dia hanya merefleksikan sinar matahari. Pada dirinya bulan adalah daratan yang sangat jelek, bopeng-bopeng. Tapi begitu dia merefleksikan sinar matahari, bulan menjadi benda yang sangat indah. Bahkan syair-syair banyak memakai bulan sebagai kiasan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, demikianlah juga dengan kita. Pada diri kita sendiri kita sama sekali tidak berharga. Tapi ketika kita menerima cahaya kemuliaan Tuhan, ketika kita mau mengosongkan diri kita untuk menerima cahaya kemuliaan Tuhan, dan diri kita memancarkan kemuliaan Tuhan, maka kita menjadi makhluk yang sangat-sangat berharga. Oleh sebab itu, tidak ada jalannya bagi kita untuk menyombongkan diri kita. Kalaupun kita pernah melakukan sesuatu yang baik, itu semua karena kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada kita.
Oleh sebab itu, jangan katakan bahwa prestasi kita atau keadaan kita saat ini atau kuasa kita adalah kemuliaan kita sendiri. Itu namanya mencuri kemuliaan Tuhan. Katakanlah, apa yang ada pada diriku sekarang, itu adalah kemuliaan Tuhan. Dan karena kita bersinar, merefleksikan sinar Tuhan, maka seperti halnya bulan, supaya dia bisa sempurna merefleksikan sinar matahari, bulan harus berada pada posisi yang tepat dengan matahari. Maka kita pun, supaya kita bisa sempurna memancarkan kemuliaan Tuhan, kita harus berada pada posisi yang selalu tepat dan benar di hadapan Tuhan. Jagalah relasi yang baik dengan Tuhan, baik melalui doa kita, baik melalui perenungan akan firman Tuhan, baik melalui persekutuan kita setiap hari dengan Tuhan. Ini menjadi sebuah pesan yang sangat penting Bapak Ibu Saudara-saudara, yang mengingatkan kita bahwa kita hanya makhluk yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Karena pada zaman sekarang ini ada cenderung banyak orang sombong di hadapan Tuhan dan di hadapan umatnya. Padahal pemilihan kita sebagai orang atau sebagai ciptaan yang mulia itu murni karena belas kasihan Tuhan. Maka banyak tipe orang yang datang ke gereja, tapi ada dua tipe yang sangat mencolok. Tipe dua yang sangat mencolok itu dengan sangat bagus digambarkan oleh Lukas 18 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Di situ dikatakan tipe yang mencolok pertama adalah orang yang merasa dirinya benar di hadapan Tuhan. Orang yang merasa dirinya punya sinar kemuliaannya sendiri. Orang ini disebut sebagai orang Farisi. Tapi di kita sekarang pun ada banyak tipe orang seperti itu, walaupun mereka bukan orang Farisi. Apa ciri-cirinya? Lukas 18 ayat 10 sampai 14 mengatakan, orang ini suka mengatakan bahwa ia adalah seorang yang baik. Yang kedua, ciri-ciri orang seperti ini suka menuduh orang lain tidak baik. Dan yang ketiga, orang yang seperti ini suka membanggakan kebenaran dirinya sendiri. Dan yang keempat, ciri-ciri orang yang mencolok seperti ini adalah kalau dia berdoa atau kalau dia melakukan sesuatu, dia ingin supaya itu dilihat oleh sebanyak mungkin orang. Dan yang kelima, ciri-cirinya adalah dia berpendapat bahwa ia sebenarnya tidak memerlukan apa-apa dari Tuhan. Dia merasa yang ada padanya sudah sempurna. Dan yang keenam, dan ini yang paling sangat nyata, ciri-ciri orang yang merasa dirinya punya kemuliaan sendiri adalah dia merasa dia bukan orang yang berdosa, sehingga dia tidak pernah memohon belas kasihan Tuhan dalam doanya. Luar biasa. Tapi di sisi lain, Lukas 18 juga menceritakan ada tipe mencolok yang kedua, orang yang datang ke gereja. Kalau di situ dikatakan ini orang-orang pemungut cukai, tapi sekarang ini tidak ada lagi orang pemungut cukai. Maka saya mau mengajak kita untuk mengatakan, sebut saja mereka orang yang bertato datang ke gereja. Tampangnya sangar dan kelihatannya mereka bukan orang yang aktif di gereja. Tapi Lukas 18 ayat 10 sampai 14 menceritakan ciri-ciri orang ini. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, ketika orang ini masuk ke gereja, dia diam dan merasa badannya gemetar, seakan-akan dia takut. Kemudian ketika dia berdosa, perkataan yang keluar dari mulutnya hanya mengatakan, saya orang berdosa Tuhan. Kemudian ciri-ciri orang seperti ini, dia tidak pernah menuduh siapapun juga. Dia justru merasa diri sebagai orang yang paling jahat di gereja itu. Yang ketiga, ciri-ciri orang ini adalah dia tidak pernah membanggakan apa-apa dari dirinya. Yang keempat, ciri-ciri orang ini adalah dia berdiri jauh-jauh. Dan ketika dia berdoa pun, dia memukuli dadanya. Dan yang terakhir, yang paling penting dari ciri-cirinya adalah dia mengakui
bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Sehingga hampir setiap kalimat dari doanya adalah doa permohonan belas kasihan Tuhan. Tapi apa yang mau dikatakan dari firman itu Bapak Ibu Saudara-saudara? Firman itu dengan tegas mengatakan, orang yang merasa dirinya punya sinar kemuliaannya sendiri, pulang sebagai orang yang tidak dibenarkan oleh Tuhan. Tapi justru orang bertato, atau dalam bahasa Alkitab pemungut cukai itu, orang yang dalam status masyarakat dipandang sebagai orang yang sangat hina dan berdosa, justru pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita selalu mengingat bahwa diri kita memang adalah diri atau makhluk yang mulia. Tapi kita tidak mulia dari diri kita sendiri. Kita hanya memancarkan kemuliaan Tuhan. Itulah renungan yang kedua dari perikop kita hari ini. Dan renungan yang ketiga yang perlu kita renungkan dari firman hari ini adalah kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah supaya kita bisa berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, atas bumi dan segala isinya, dan juga binatang yang melata. Tapi mari kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, hanya orang yang bisa menguasai dirinya sendirilah yang bisa menguasai ciptaan yang lain. Sebelum kita bisa menguasai diri kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa menguasai ciptaan yang lain. Dan ini berhubungan dengan firman Tuhan minggu lalu yang berbicara tentang buah-buah roh. Dikatakan ada 9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Di poin yang terakhir, poin yang ke-9, buah roh yang ke-9 adalah penguasaan diri. Itu tidak kebetulan Bapak Ibu Saudara-saudara. Buah yang ke-9 penguasaan diri bukan berarti penguasaan diri yang paling tidak penting. Justru penguasaan diri ditempatkan sebagai buah yang terakhir, mau mengatakan dia merangkum semuanya. Hanya ketika kita bisa menguasai dirilah kita bisa melakukan buah-buah roh yang terakhir. Oleh sebab itu, hanya jika kita bisa menguasai diri kita, yang selalu mengingat bahwa kita hanya mulia akibat dari kemuliaan Tuhan. Kita mengenal diri kita seperti orang berdosa tadi, dan kita rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Maka disitulah kita akan bisa menjadi penguasa atas ciptaan yang lain. Ini persis seperti Yesus Kristus. Jika kita baca di Filipi 2 ayat 8 sampai dengan ayat 9, di situ dikatakan bahwa Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, dia adalah Allah, tapi dia bisa menguasai dirinya, dia tidak sombong. Justru dia dalam kesetaraan dengan Allah menganggap kesetaraan itu tidak perlu dipertahankan. Dia malah merendahkan diri dan taat kepada Allah sampai mati, dan dia mengambil rupa seorang hamba. Kemudian di ayat 9, justru dalam ketaatannya itulah Allah meninggikan Yesus setinggi-tingginya. Maka kita pun di Filipi 2 ayat 5 sampai 6 diminta untuk hidup seperti itu. Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kuasai dirimu. Kau memang makhluk mulia, tapi jangan overconfidence, karena kemuliaanmu itu kau dapatkan dari Allah. Jadilah seperti Kristus yang tidak mempertahankan kesaraannya dengan Allah. Dia malah mengambil rupa seorang hamba dan merendahkan diri. Tapi justru dengan itulah dia ditinggikan setinggi-tingginya. Firman Tuhan hari ini hendak mengajak kita untuk tetap rendah hati. Karena sekarang ini banyak manusia yang menganggap dirinya lebih tinggi dari manusia lain.
sehingga dia merasa bisa menguasai manusia lain. Mungkin karena jabatannya, mungkin karena hartanya. Dan ada juga yang mengatakan dia lebih suci dari manusia yang lain. Sombong rohani. Mentang-mentang mereka lebih tinggi jabatannya, mereka lebih kaya, lebih kuat, lebih pintar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita merasa lebih tinggi dari orang lain, firman Tuhan minggu lalu di Galatia 5 ayat 15 mengatakan, hati-hati ketika kamu merasa dirimu lebih tinggi dari orang lain, maka kamu akan cenderung saling menggigit dan saling menelan. Dan ketika kamu sudah saling menggigit dan saling menelan, yang terjadi adalah kamu akan saling membinasakan. Yang rugi kamu sendiri. Inilah yang terjadi di Amerika yang sekarang lagi tren, lagi sangat hangat di dunia, di mana polisi Amerika dengan teganya membunuh seorang yang bernama George Floyd. Mereka merasa berhak untuk memperlakukan dia semaunya, dan bahkan mereka mampu mengambil nyawa George Floyd. Mereka lupa bahwa nyawa itu adalah milik Tuhan. Iblis pun tidak berani mengambil nyawa Ayub. Iblis harus permisi dari Tuhan, dan Tuhan tidak pernah mengizinkan iblis mengambil nyawa Ayub. Tapi polisi Amerika ini, karena mungkin mereka merasa ras paling hebat di dunia ini, berani mengambil apa yang menjadi milik Tuhan. Inilah Bapak, Ibu, saudara-saudara, godaan yang paling mujarab dari iblis kepada kita manusia, supaya kita merasa sama dengan Tuhan. Hati-hati Bapak, Ibu, saudara-saudara, kuasai dirimu. Dan syukurlah penduduk Amerika bersatu melawan ketidakadilan ini. Tidak kulit hitam, tidak kulit putih. Semua sudah disadarkan, kita semua sama-sama mulia di hadapan Tuhan. Sebagai manusia kita sama berharga di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan sampai kita kehilangan kemuliaan itu. Seperti pepatah orang Batak yang mengatakan, nungga dibayan tu halangulu alai sailao tutalaga. Tuhan sudah memberikan kita kemuliaan, kita diangkat menjadi makhluk yang tinggi. Tapi perangai kita selalu membawa kita ke bawah karena kesombongan diri kita sendiri. Janganlah kiranya itu terjadi pada kita. Maka sekali lagi di Minggu Trinitatis hari ini, firman Tuhan mengajak kita merenungkan 3 hal. Yang pertama, kita selalu membawa wajah Allah. Peraturan bisa berganti-ganti di dunia, tapi mari kita tetap menjunjung tinggi firman Allah. Yang kedua, kita adalah makhluk yang berharga. Jauhkan mental budak dari dirimu, tapi di sisi lain jangan pernah menyombongkan dirimu. Dan yang ketiga, firman Tuhan mengajak kita untuk menguasai diri kita. Karena hanya orang yang bisa menguasai dirinya lah bisa menguasai makhluk ciptaan lain. Kiranya kita menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang benar-benar mulia, karena Tuhan kita mulia. Amin. Terima kasih Bapa, karena Kau telah mengangkat kami dan menciptakan kami sebagai makhluk yang mulia. Maka biarlah kami bisa memancarkan kemuliaan-Mu, bukan dari kesombongan kami, tapi justru dari kerendah hatian kami. Dan biarlah kami bisa memiliki karakter seperti halnya Kristus, yang walaupun memiliki rupa seorang Tuhan, tapi dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah. Justru dia mengambil rupa seorang hamba untuk menjadi taat sampai mati. Dan dengan itulah Tuhan memuliakan Yesus Kristus. Maka biarlah kami menjadi makhluk-makhluk yang mulia. Mulia karena sikap kami, mulia karena karakter kami yang selalu mau bekerja dan menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya mau menerima,
bukan hanya mau dipahami. Dan biarlah Tuhan kami bisa menghargai sesama kami manusia sebagai sesama ciptaan yang mulia. Dan dengan itu pun kami bisa menghargai ciptaan-Mu yang lain. Hanya orang-orang yang berhati mulialah yang bisa menghargai orang lain dan ciptaan yang lain. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami puji Engkau Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita.